Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Bella, perwakilan dari kelompok 4. Dalam video ini, saya dan teman-teman saya yang bernama Frida, Alif, dan Raka akan menjelaskan tentang material magma dan proses gunung meletus. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke penjelasannya. Simak videonya baik-baik ya. Yang pertama ada pengertian magma. Magma adalah suatu lelehan silikat bersuhu tinggi berada di dalam litosfer yang terdiri dari ion-ion yang bergerak bebas, hablur yang mengapung di dalamnya, serta mengandung sejumlah bahan berwujud gas. Magma diciptakan oleh pertemuan dua lempeng litosfer. Interaksi antara plat-plat ini menyebabkan gesekan yang mengarah pada peningkatan suhu dan juga peningkatan tekanan di area tersebut. Gesekan ini kemudian juga menyebabkan air dari sedimen laut. Karena peningkatan suhu, tekanan, dan pencairan-cairan, magma terbentuk. Karena suhunya sangat tinggi, magma dapat melelehkan komponen di sekitarnya. Selanjutnya ada material magma. Yang pertama ada zat-zat berwujud gas yang terlarut dalam magma. Yang kedua ada tubuh magma yang berbentuk cairan super panas, disebut juga melt, lelehan atau leburan. Yang ketiga ada mineral-mineral yang terkristalisasi oleh lelehan magma dan batuan padat yang ikut masuk ke dalam cairan magma yang berasal dari dinding kamar magma. Dalam material magma ini juga terdapat unsur-unsur kimia, yaitu silikon, titanum, aluminium, besi, magnesium, kalsium, natrium, kalium, hidrogen, dan oksigen. Dengan konversi komposisi atau material kimia magma dinyatakan dalam persen berat. Dalam bentuk senyawa kimia unsur-unsur tersebut dinyatakan dalam bentuk SiO2, TiO2, Al2O3, FeO, MgO, CaO, Na2O, K2O, dan H2O. SiO2 menyusun 50% dari berat magma, Al2O3, FeO, MgO, CaO menyusun 44% dari berat magma, dan Na2O, K2O, TiO2, dan H2O menyusun 6% dari berat magma. Selanjutnya ada pergerakan magma. Pergerakan magma itu dibagi menjadi dua, ada intrusi magma dan ekstrusi magma. Intrusi magma adalah pergerakan magma yang tidak sampai ke permukaan bumi. Contoh bentangan alam yang dihasilkan intrusi magma adalah dikes dan xenolit. Dikes adalah lempengan magma yang belum meleleh yang menyusup ke badan batu lain, dan xenolit yaitu satu jenis batuan yang terjebak dalam batuan lain. Sebagian besar xenolit adalah pecahan-pecahan kristal atau batuan dari dalam bumi yang terjebak dalam magma saat terjadi pendinginan. Proses intrusi magma ini disebut juga pluton. Selanjutnya ada ekstrusi magma, yaitu pergerakan magma dengan daya yang lebih besar sehingga bisa mencapai permukaan bumi. Ekstrusi atau disebut juga erupsi magma ini menghasilkan lava dan batuan vulkanik. Ini merupakan gambar ilustrasi dari intrusi magma dan ekstrusi magma. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang proses pembentukan magma. Jadi, proses pembentukan magma itu dibagi dengan 3 cara, yaitu yang pertama ada decompression melting, kemudian yang kedua ada transfer panas, dan yang ketiga ada flux melting. Jadi, kita akan bahas terlebih dahulu yang decompression melting ya. Nih, di sini ada gambarnya juga dari decompression melting. Jadi decompression melting itu apa? Decompression melting merupakan pergerakan naiknya mantel padat dari bumi. Nah, material panas ini naik ke area bertekanan lebih rendah karena proses konveksi. Jadi apa sih proses konveksi itu? Menurut hukum fisika, proses konveksi itu terjadi ketika tekanan berbanding lurus dengan titik lebur. Penurunan tekanan di atasnya membuat mantel yang solid menjadi magma. Nah, itu merupakan definisi dari decompression melting. Kemudian ini juga dijelasin nih gimana nih pada umumnya. Jadi kejadian ini pada umumnya terjadi di daerah divergen
di mana lempeng tektonik saling terpisah. Pergerakan dari lempeng tersebut mengakibatkan magma di bawah bergerak mengisi ruang kosong di atasnya yang kemudian akan membeku menjadi batuan beku yang membuat lapisan baru dari kerak bumi. Kemudian, decompression melting juga terjadi di daerah bulu mantel, yaitu lorong-lorong yang terdiri dari material panas dari inti bumi menuju kerak bumi yang lebih rendah tekanannya. Baik, kita akan lanjut ke transfer panas. Nah, ini nih ada nih transfer of heat. Nah, jadi magma juga dapat terbentuk ketika energi panas dari batuan cair mengintrusi lapisan kerak bumi yang dingin. Saat batu cair ini membeku, ia juga menyebarkan panas ke sekelilingnya. Akibatnya, batuan di sekitarnya meleleh dan membentuk magma. Transfer panas terjadi di daerah konvergen, di mana lempeng-lempeng tektonik bergerak dan bertuburkan. Batu-batu cair yang ada di bawah lempeng tektonik mempengaruhi lapisan dingin di atasnya. Proses ini menyebabkan panas dan menciptakan magma. Selama jutaan tahun, magma di bawah zona subduksi ini berubah membentuk busur vulkanik, yaitu rangkaian gunung berapi aktif yang ada di daerah konvergen. Nih, yang ketiga, kemudian ada flux melting. Nah, apa nih flux melting ini? Flux melting ini terjadi saat air dan karbon dioksida ditambahkan pada batuan. Jadi kedua senyawa ini menyebabkan batu meleleh pada suhu yang lebih rendah dari biasanya. Flux melting menciptakan magma pada daerah-daerah yang kalau dilihat dari suhu dan tekanannya seharusnya masih berbentuk batuan yang belum meleleh. Seperti transfer panas, flux melting juga terjadi di daerah konvergen atau zona subduksi. Dalam hal ini, air yang menutupi dasar laut di daerah subduksi akan menurunkan titik lebur mantel bumi. Hal ini membuat magma naik ke permukaan. Secara umum, gunung berapi adalah istilah yang dapat didefinisikan sebagai suatu sistem saluran fluida panas atau batuan yang berwujud cair atau yang biasa kita sebut sebagai lava, yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat gunung berapi meletus. Gunung berapi terdapat di seluruh dunia, tetapi lokasi gunung berapi yang paling dikenali adalah gunung berapi yang berada di sepanjang busur cincin api Pasifik. Busur cincin api Pasifik merupakan garis bergeseknya antara dua lempeng tektonik dan lebih, di mana lempeng Pasifik saling bergesekan dengan lempeng-lempeng tetangganya. Gunung berapi dapat dijumpai dalam beberapa bentuk sepanjang masa hidupnya. Gunung berapi yang aktif mungkin berubah fase menjadi separuh aktif, istirahat, sebelum akhirnya menjadi tidak aktif atau mati. Gunung berapi mampu istirahat dalam waktu yang sangat lama, yaitu lebih dari ribuan tahun sebelum akhirnya gunung berapi tersebut aktif kembali. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses terjadinya gunung meletus. Pada umumnya, erupsi atau gunung meletus terjadi karena adanya tekanan gas yang sangat kuat yang berasal dari dalam perut bumi, yang secara terus-menerus berusaha mendorong magma untuk keluar. Tekanan tersebut nantinya perlahan akan bergerak naik ke atas secara perlahan. Hal ini terjadi karena massa magma yang lebih ringan dibanding dengan massa batuan padat di sekitarnya. Dalam proses tersebut, magma yang memiliki suhu sekitar 1200 derajat Celcius perlahan-lahan akan melelehkan batuan yang berada di sekitarnya. Kemudian terjadi penumpukan magma di dalam gunung tersebut. Dari sinilah, tekanan yang berasal dari dalam bumi akan semakin besar. Hal ini terjadi karena magma tadi terhambat oleh lapisan batuan padat atau litosfer yang sangat sulit untuk ditembus. Karena adanya tekanan yang sangat kuat pada daerah ini, maka di tempat inilah tersimpan tenaga yang sangat kuat sehingga lapisan batuan di sekitarnya perlahan-lahan menjadi rapuh dan retak. Dari retakan ini nantinya magma menjalar ke permukaan bumi. Sambil menjalar, magma ini juga akan melelehkan saluran retakan tadi, sehingga akan membentuk saluran batu yang disebut sebagai pipa kepandan.
Ketika lapisan batuan tadi sudah tidak dapat membendung tenaga yang sangat kuat dari magma, maka akan terjadi sebuah ledakan dan semburan yang sangat kuat sebagai reaksi dari pelepasan energi yang berasal dari dalam bumi. Ketika magma tersebut berhasil keluar ke permukaan bumi, inilah yang kemudian disebut sebagai erupsi. Proses-proses tersebut dapat diilustrasikan melalui gambar berikut, yang dimana pada kolom A mulai adanya tekanan gas yang mendorong magma, lalu pada kolom B magma yang mencairkan batuan di sekitarnya, lalu yang pada kolom C retakan yang diikuti oleh keluarnya magma ke permukaan. Lalu adapun hasil letusan gunung api seperti gas vulkanik, lahar, lava, hujan abu, dan awan panas. Berikut pun ada beberapa contoh gunung api aktif di Indonesia seperti Gunung Merapi, Gunung Sinabung, dan Gunung Krakatau. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menyaksikan video kami. Kami meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan semoga ilmu yang kalian dapatkan semakin bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.